Oke guys, kembali lagi di konten Paranormal Experience. Kali ini versinya gue bersama bintang tamu gue. Boleh dikenalin dulu. Hai guys, Hai guys, nama gue Abdurrahman Hanafi. gue yang bakal ceritain Paranormal Experience menurut pengalaman gue waktu gue naik gunung ke Gunung Cermet via Palutungan. Ke Gunung Ciremai via Palutungan Palutungan ada di Kabupaten Kuningan. di Kabupaten Kuningan. Berarti kita langsung aja nih guys, karena kayak gue juga pengen tahu nih Paranormal Experience dia tuh seseram apa sih, ya kan? Check this out man. Jadi waktu tahun 2017 tuh gue bersembilan sama saudara gue. Nah, gue bersembilan tuh pertamanya gue nginep dulu di rumah temen gue. Nah, di situ itu nggak ada apa-apa, biasa. Nah, itu di jam 10 malam. Terus gue istirahat, pagi jalan ke base camp Palutungan. Terus gue jalan, tuh enjoy, itu nggak ada apa-apa. Sampai ini singkat aja ya, Sanggerahan itu tempat gue ngecamp. Itu posisinya hujan, maghrib, itu udah gelap. Gue datang itu, gue pikir rame, gue pikir itu orang pada pengen ngecamp. Ternyata gue datang mereka turun, itu keadaannya hujan. Dia benar-benar maksain, mungkin dia udah kecapean, nggak ada logistiknya habis, mungkin dia maksain turun karena emang bener-bener udah urgent banget dah, udah parah banget. Akhirnya gue bangun tenda tuh dua, gue bersembilan, tenda gue berempat. Itu ada saudara gue dua, sisanya temen gue. Terus temen gue ada di depan tenda yang sebelahnya itu. Nah, pas di kira-kira jam 9 malam kali ya, Baru itu udah kelar bikin tenda itu. udah mas, itu udah benar-benar udah tinggal makan doang sih, udah makan. Terus gue tinggal istirahat doang. Pas gue pengen tidur nih, istirahat, karena gue pengen summit tuh jam 12 malam. Betul, tidur jam berapa tuh berarti kalau jam 9 udah siap? Berarti ya kalau misalkan jam 9 tuh gue udah kira-kira emang udah, gue target gue sih masih tidur jam 9 malam. Karena emang gue summit itu jam 12 malam buat sampai ke puncak itu, karena teman-teman gue, saudara gue, termasuk gue pengen lama di puncak. Gue kan nggak tahu summit tuh apa sih? Summit tuh buat menuju ke puncak gitu mas. Summit attack, Summit attack namanya dah kalau bahasa nakul. Nah pas jam 9 malam nih ya, itu bener baru, padahal kalau di Jakarta mah mungkin masih sore kali ya, jam 12 malam. Cuman namanya di gunung ya kan, itu cuma bener-bener tinggal gue bersembilan doang tuh di gunung. Pas jam 9 malam itu, pas gua orang pada pengen tidur nih ya, itu bener-bener kedengeran semua suara perempuan minta tolong. Itu bener-bener liris banget. Kan kalau kata orang tuh kalau suaranya jauh itu dia dekat, ya. Kalau dekat itu jauh. Ini bener-bener suaranya tuh jauh banget mas, bener-bener jauh banget. tolong. Itu udah bener-bener gua bener-bener nggak bisa tidur tuh. Gua takut banget. Udah Itu tuh ya kan, cuma sebentar doang, tolong apa lama? jeda mas, dia jeda tuh ya sekitar ada kali 8 kalian lah. Cuman ya tolongnya tuh 2 kali, entar 2 kali lagi, itu 2 kali. Nah di pas ke 6 kalinya itu gue berempat tuh di tenda. Gue nggak tahu ya teman-teman gue denger apa enggak, itu bener-bener ada suara singa juga, suara apa, aungan macan gitu. Gimana sih? Gitu-gitu dah. Itu serem banget sih menurut gue takut banget itu. Itu gue nggak tahu apa yang lain denger apa enggak. Iya, cuman kalau yang di tenda itu, yang berempat itu denger mas. Cuman yang di tenda yang satunya itu gue nggak tahu ya. Nah pas ini menurut pengakuan om gue ya, jadi tuh om gue keluar dari tenda itu pengen kencing Sembarangan kali ya. Iya mungkin ya, mungkin karena udah ini banget sih ya kan. Itu bener-bener masih udah gerimis banget, terus apa namanya, dingin juga cuacanya. Om gue itu pengen keluar mas, pengen kencing. Katanya dia nih, itu di depannya dia, di depan tenda gua, cuman di depan tenda gue itu. Jadi ya berarti kan Ini tenda dia, ini ini tenda lu nih. Ini kan tenda gua. Nah ini tenda yang satunya, berarti kan Di tengah-tengah itu katanya ada nenek-nenek, mukanya hancur banget, hancur. Jadi serius, saudara gue langsung masuk lagi, nggak jadi kencing. Itu bener-bener creepy banget sih buat gue. Udah bener-bener takut banget gue itu, sumpah. karena om gue pertamanya nggak cerita apa-apa. Ini ceritanya waktu pas gue udah turun. Di singkat aja.
Udah tuh, alhamdulillahnya gue bisa tidur. Jam 12 gue bener-bener bangun, terus gue summit. Alhamdulillahnya ternyata ada orang juga, cuman dia ngecamnya itu di Arban. Jadi tuh Arban sama Persanggaran tuh lumayan jauh mas. Akhirnya gue ketemu dia, minta bareng tuh, anak Priuk. Dia akhirnya bareng sama gue. Cuman satu cewek, kalau gue kan semua laki. Nah dia itu berenam, satunya cewek. Jadi 5 cowok. Itu cewek Itu ceweknya udah kayak nggak tahu kenapa ya, mungkin sih kalau menurut gua dia Bisa masih ngeliat. sesuatu, iya bisa ngeliat. Ternyata bener aja. dia nggak apa katanya. Begonya dia nih, begonya temen-temennya tuh yang temen-temennya itu nggak ngejagain gitu, malah didiemin terus kayak udah gitu doang. Akhirnya teman-teman gua, lu kenapa enggak apa-apa gitu. Nah gua waktu pas lagi kan istirahat, terus gue juga kebetulan kencing kan namanya di gunung, cuman kan gue punya aturan lah, numpang gitu. Ya. Percaya nggak percaya, gue bener-bener jadi gue kencing di depannya itu kayak semak-semak, di semak-semak itu belakangnya itu udah pohon, cuman ada jauh itu udah ya kira-kira berapa ya, 2 meteran lah. Jadi misalkan ini pohon, jadi tuh kayak ada hitam tinggi gede berbulu gitu, ngintip gini seret gitu. Udah gua nggak berani, bener-bener nggak berani. Nggak jadi kencing dong. Nggak ada kencing, gua tahan. Akhirnya gua kencing itu pas udah ketemu pagi. Jadi emang bener-bener lama sih mas, soalnya emang gue itu pengen bener-bener lama di puncak gunung. Akhirnya gue nyampe puncaknya itu karena mungkin gue nggak ngeres ya, gue pelan-pelan gitu. Akhirnya gue nyampe itu jam 5-an. Tapi lu pas ngeliat yang ngintip tuh nggak takut kabur apa gimana, Rep? Gue diam karena gue udah gue sama teman-teman gue tuh udah punya janjian mas, udah perjanjian gitu, kalau misalkan kita ngeliat sesuatu jangan diceritain di situ dulu gitu, karena emang menurut teman-teman gue juga itu fatal, udah kayak fatal, soalnya emang kan namanya makhluk kan diomongin dikit itu sensitif. Kayak kita ngomongin gitu. Iya. Akhirnya buat konten. terus udah tuh gue di puncak lumayan lama, terus gue turun lagi, alhamdulillah nggak kenapa-kenapa. Nah ini yang lebih creepy banget sih buat gue. Pada saat apa nih? Ini pas gue udah turun mas. Oh jadi lu pas nyampe dari bawah ke puncak tuh tragedinya cuma itu aja? Iya, ya? pas malam aja. Terus ini gue persingkat waktu aja nih ya. Jadi pas gue sekitar jam 10 itu gue udah sampai Pesanggerahan lagi. Gue 10 pagi apa malam? pagi-pagi kan Pagi-pagi. gue puncak tuh lumayan lama sih gue di puncak tuh, karena Di puncak apa Cerme ya? Cerme. Puncak Cerme. Pas itu pokoknya tuh kalau di puncak Cerme nih, kalau misalkan udah siang itu lama-lama tuh belerangnya tuh bau. Akhirnya semakin siang tuh ya, jadi gue turun tuh jam 10. Akhirnya gue sampai di pos itu jam 10 lewat lah, pokoknya nyampe Pesanggerahan tuh, nyampe tenda gue lagi. Iya. Gue makan, terus prepare, jam 12 gue turun. 12 siang. Jam 12 siang gue turun. Cuman gue bener-bener lama banget karena ada teman gue yang Kenapa kakinya itu sakit. Jadi gue bener-bener nggak bisa maksain, gue nggak boleh egois. Cuman ujung-ujungnya karena mungkin pada ndablek kali ya dibilangin ya. Jadi ya Kenapa tuh gara-gara? jadi gini mas, kan gue bersembilan. Nah teman gue ini ada yang bener-bener, mungkin ini sih emang ada benernya, ada salahnya juga. Kalau menurut gue benernya, dia turun duluan, dia nanti bisa nyiapin kayak segala macam kayak makanan. Terus misalkan dia udah nyampe bawah, dia bisa naik lagi bantuin gue bawain tas, bawa keril gede, karena emang bener-bener keril tuh gede-gede banget. Gue pasukan keril semua, nggak ada yang bawa depek, nggak ada. Udah tuh akhirnya ini temen gue bertiga jalan. Nah gue nih sama om gue berdua nih. Iya. Om gue, nah terus yang berempat tuh di belakang. Jadi ini posisinya tuh udah jam 5 mas, gerimis ya, gerimis, udah pengen ketemu maghrib. Gue udah bilang sama om gue, kan gue manggilnya mas juga tuh ya, mas gue nggak mau kalau misalkan kita sampai kita masih di sini, kita masih di gunung dalam keadaan gelap. Gue nggak mau, gue bener-bener nggak mau, gue udah ketakutan, gue kata gitu. Terus gimana yang di atas, katanya udah mas biarin aja kalau misalkan kita nungguin, masalah kita cuma berdua. Masalah itu gini mas, jadi itu temen gue yang 3 ngeres, dia udah duluan. Nah gue berdua nih di dalam gunung, gue berdua. Nah teman gue ada lagi berempat di atas, jadi gue bener-bener duluan gitu, karena mungkin punya tujuan satu kali ya, mungkin ya udah mau gimana pun ya udah tuh. Akhirnya gue nungguin karena emang gue bener-bener nggak mau gue ketemu malam.
Gue paling takut kalau ketemu malam, gak takut sih, cuma gue nggak mau ini aja, bahaya iya gitu resiko lah ya. aja, iya soalnya satu, gue nggak punya headlamp, headlamp gue dibawa temen-temen gue, om gue juga gitu. Nah akhirnya tuh gue jalan. Nah pas sebelum di Cigowong itu bener-bener wah mas ini bener-bener creepy banget sih. Nih ya, Cigowong tuh kayak tempat apa tuh Cigowong? Cigowong tuh kayak pos mas, Oh, pos. pos. Jadi itu kalau misalkan kita dari base camp Palutungan, Ah. itu pos pertama itu Cigowong. Cuman kalau dari pos Palutungan ke Cigowong itu kira-kira 3 jam lamanya. Buset, Itu lu- saking jauhnya. Berarti lu turun juga 3 jam Iya, juga? lu bayangin aja nih, posisinya di jam 5. Gue belum sampai Cigowong tuh. Gue bener gimana caranya? Gue nggak ketemu maghrib. Akhirnya emang ujung-ujungnya sih pasti gelap juga, mau nggak mau. Dia bener-bener creepy sih buat gue. Jadi waktu pas gue nih jalan mas berdua nih sama om gue nih, berdua tuh, gue di belakang, om gue di depan. Mas pelan-pelan gue kata gitu. Kata lu? Iya. Nah, kenapa emang? Udah mas pelan-pelan aja, hujan. Akhirnya itu hujan sebelum deras. Akhirnya mas berhenti dulu nih pakai jas hujan. Udah tuh, gue pakai jas hujan, safety soalnya kan gue juga nyewa kamera kan. Gue nggak mau ganti rugi yang berpanjang nanti kalau rusak. Akhirnya gue ngamanin kamera segala macam. Udah tuh gue udah safety lagi, gue jalan pelan-pelan. Gue di belakang lagi, om gue di depan. Kira-kira jalan 3 meteran lah. Gue bener-bener ngerasa itu keril gue ada yang narik cek gitu sampai kalau yang suka bawa keril pasti paham lah di sini tuh nanti kayak tiba-tiba tuh kayak kendor gitu. Itu yang gue rasain. Jadi gue bener-bener kayak ada yang narik, bener-bener itu real banget sih, nyata banget sih buat gue. Itu bener-bener banget kerasa itu ditarik-tarik. Bener-bener ngerasa mas, itu bener-bener wah serem banget sumpah itu. Lu jaraknya 3 meter lagi sama om lu gitu ya? Iya jauh. Akhirnya pas di situ gue teriak, Mas pelan-pelan gue tanya, kenapa udah pelan-pelan. Akhirnya dia nungguin gue break tuh mas, gue minum sebentar 5 menit jalan lagi. Gue di belakang lagi, gue ngerasa di belakang gue ada yang jalan. Oh jadi suara tapak Iya kaki namanya gitu ya? becek kayak kan cerek. Tapi lu sempat positive thinking nggak mungkin itu suara air hujan? Iya, gua awalnya ini mungkin suara gua gitu karena emang namanya di gunung mas itu tuh yang namanya suara hewan tuh udah keluar semua dah, burung tuh udah bener-bener yang namanya pohon apa namanya ya Allah apa sih contohnya ya, yang pohon pinus itu tuh udah pada apa namanya ketemu gimana kayak tabrakan udah bunyi segala macam udah serem banget tuh, udah bener-bener kayak di film-film cuy, bener dah serem banget nggak bohong. Apa air hujan lagi ya? Gerimis terus udah pengen maghrib keadaannya, gue bener-bener harus gimana caranya gue nggak ketemu malam di situ. dan di situ emang gue sih ngakuin gue di situ egois karena gue tinggal temen-temen gue. Udah tuh. Dan ini nih pas gue sebelum gue pengen ninggalin hutan. Ini lu bayangin misalkan gue di sini di berdua nih. Nah, di ujung itu lu ngeliat putih-putih terus ada bercak-bercak coklat, ada rambutnya. Yang dalam pikiran itu lu bakal berpikir apaan tuh? Cuman ini belum deket, rada jauh gitu. Dari jauh lu ngeliat gitu. Ya ini yang break gua kedua mas, karena emang gua bener-bener capek banget. Soalnya gua bawa keril, terus di tas gua yang kecil tuh isinya gede, karena gua juga bantuin teman-teman gua yang di belakang, gua kasihan. Om gua cuma bawa keril, sama juga sih bawa tas, tapi ada kameranya juga gitu. Ini lu bayangin, cuman ini gua yang ngeliat, ternyata om gua nggak ngeliat. Gue di belakang, om gue di depan masih. Gue bilang mas berhenti dulu break. Nah pas gue di break itu, pas gue minum nih, pas Pasti gue ini lagi break ketiga apa break kedua nih? pas break kedua, misalkan nih, ini air botol gue. Misalkan gue lagi minum kayak gini nih, jadi tuh pas gue ngeliat putih-putih itu, pas keadaannya gue lagi kayak gini, kayak gitu. Jadi tuh gue nggak tahu kenapa tiba-tiba tuh pandangan gue tuh langsung ke situ aja mas, gue nggak tahu. Oh iya, kayak Jadi yang tuh menarik perhatian. iya, jadi tuh posisinya itu makhluk ada di pohon tapi di sampingnya gitu. Misalkan ini nama pohon pinus kan dia deket-deketan tuh ya, misalkan pohon pinus. Kayak nyelip gitu lah Iya ya? kayak nyelip. Dan itu gue bakal ngelewatin itu karena nggak ada jalur lagi. Jalur tuh cuma setapak itu doang jalurnya. Lu bayangin kalau misalkan lu ada di dalam posisi itu gitu, lu bayangin deh. Jadi gue cuma berdua, gue bakal ngelewatin itu gitu. Akhirnya gue lumayan lama sih di situ karena gue bener-bener takut. Gue nggak tahu apa soalnya pas gue rada nyamping gitu, gue bener-bener penasaran itu apaan gitu. Jadi tuh lu pernah nggak sih ngelihat ikan yang dibakar, ikan emas dibakar, kulitnya tuh kayak gitu cuy, cuman rambutnya hitam panjang kayak orang gila, terus itu putih bercak-bercak, ada darah-darahnya. Gue nggak tahu itu apaan.
airnya. Kali aja kan orang gila habis makan daging. Gue bener-bener gak ada pikiran itu orang gila mas, itu orang atau ini orang pengen sengin gue, pengen begal gue. Gue bener-bener gak ada pikiran di situ. Karena gue ya udah akhirnya gue nggak mau mas, karena emang gue bener-bener gue maksain, gue nggak mau ketemu malam. Sumpah ya, itu bener-bener gue jalan ngelewatin itu depan makhluk mas. Lu bayangin dah, lu jalan nih, gue nggak tahu tuh apa mungkin karena gue yang diliatin doang, apa karena om gue juga, ternyata gue doang mas diliatin. Gue jalan nih, gitu jalan kan. Lu gimana sih kak? Misalkan mas nih, lu natap ke sono udah. Gue gini. Iya, terus lu gue liatin gini.